Ramadan Sananta diberikan kartu merah. Nggak patut ini kartu merah ini. So Indonesia are going to finish this match wasit. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Salam sepak bola guys, Piala Asia 2023 bawah U23 ini guys, dengan kecurangan yang dilakukan oleh Qatar terhadap Indonesia. 90 menit kecurangan itu berlaku. Kalau diikutkan sebenarnya perlawanan di antara timnas Indonesia dengan Qatar itu seimbang. Malahan Indonesia lagi menguasai permainan. Penguasaan bola Indonesia melebihi 57% ketimbang dengan Qatar. Jadi kalau diikutkan sepanjang 90 menit, Qatar itu sebenarnya bukan siapa-siapa juga. Bukan ada permainan yang terlalu menarik pun. Indonesia dapat mengimbangi secara keseluruhan. Malahan Indonesia lagi menguasai bola. Dan kalau ikut persen dari segi tembakan, dari segi penguasaan bola, memang Indonesia menguasai daripada Qatar. Apapun kecurangan itu yang menyebabkan Indonesia tunduk 2-0 kepada Qatar, tunduk secara terhormat sebenarnya. Dan kalau bukan pemain ke-12 yaitu wasit dan dua penjaga garisan di tepi lapangan itu, Indonesia tidak mungkin terkena balanya ini. Ini bayaran yang cukup tinggi oleh Qatar kepada wasit-wasit ini untuk membantu Qatar mengalahkan Indonesia. Tidak tahu berapa bayaran guys, tetapi Qatar sebuah negara yang sangat kaya dengan minyaknya, punya uang yang banyak, jadi wasit mereka boleh bayar berapa pun, yang penting kemenangan itu berpihak kepada Qatar. Oke guys, yuk kita semak dicurangi 90 menit di Qatar. Jadi cara timnas Indonesia U23 balas kebusukan wasit Nasrullah Kabirov ini. Yuk kita semak dalam video daripada Timnas Magazine ini guys. Itu dia referee-nya itu guys. A penalty from Bin Sabra in first half stoppage time, and then a wonderful free kick from the guy that was just on your screen. Ngamlah itu pemain-pemain timnas Indonesia tidak payah salam dengan ini wasitnya nih. Menyusahkan betul wasit ini, merugikan betul. Indonesia rugi betul di perlawanan pertama ini gara-gara wasit ini. Indonesia kalah dari Qatar di laga perdana Piala Asia U23 2024. Para supporter di lini masa medsos berharap Garuda Muda bangkit kembali di laga berikutnya dan mengkritik keras aksi wasit yang seperti berat sebelah. Duel Indonesia versus Qatar digelar di Jassim bin Hamad Stadium Doha mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini Indonesia kalah 0-2 dari Qatar. Gol Qatar tercipta dari kaki Khalid Ali lewat penalti di menit ke-44 dan Ahmad Al-Rawin lewat tendangan bebas di menit ke-54. Ini adalah laga yang sulit, apalagi timnas Garuda U23 dipaksa bermain 9 orang karena Ivar Jenner dan Ramadan Sananta diberikan kartu merah. Nggak patut ini kartu merah ini. So Indonesia are going to finish this match wasit. With 9 men. Apa yang sudah kau dapat duit banyak, meskipun Indonesia berjuta belum mungkin bisa ya, meraih poin, Qatar bayar. supporter timnas tetap memberikan dukungan total. Buktinya trending topik di Twitter diwarnai tema-tema seputar pertandingan ini seperti terpantau. Wasit rupanya paling menjadi sorotan supporter timnas. Olahraga populer wasit sedang tren dalam topik Indonesia kontol, sedang tren dalam topik Indonesia Nasrullah.
bola Qatar. Ini yang sedang tren lah ya dalam media sosial ini. Keputusan wasit memicu reaksi netizen Indonesia, yaitu penalti untuk Qatar dan kartu merah untuk Ivar Jenner. Tidak patut. Dua keputusan itu menurut fans mestinya tidak menjadi pelanggaran. Netizen memberikan dukungan penuh untuk Garuda Muda dan berharap bangkit dalam laga berikutnya. Sebaliknya, mereka mengkritik sejumlah keputusan wasit di dalam laga Indonesia versus Qatar. Wasit VAR Pudo masih lekat dalam ingatan penggemar sepak bola. Ini dia punya VAR ini daripada Thailand juga nih. Torpong Somsing dengan Sivakon Pu Udom. Ini yang menjaga VAR melalui ulang tayang semula nih kan. Ini rupanya daripada Thailand juga. Aduh, bikin geram juga ini wasit-wasit nih semua. Sebab pria asal Thailand itu menyebabkan skuad Garuda tertinggal 1-2 pada laga Piala Asia 2023 melawan timnas Irak 15 Januari 2024. Kali ini Pudon bertugas sebagai wasit VAR di laga timnas Indonesia U23 versus timnas Qatar U23 di Piala Asia U23 2024. Yang mengintervensi langsung keputusan wasit Nasrullah Kabirov di lapangan. So the referee's gonna go to the monitor once again. Pengadil asal Tajikistan itu awalnya menilai pemain Qatar melakukan pelanggaran terhadap Rizky Ridho. Pudom selaku wasit VAR kemudian mengintervensi dan memberikan masukan. Kabirov lalu memutuskan melihat tayangan ulang di VAR. Penalti pun diberikan untuk tuan rumah. Macam mana dia tengok penalti diberikan? Itu bukan pelanggaran lah. Itu dia macam satu sentuhan begini saja, bukan yang teruk sampai penalti. Tapi ini tengok acting dia ni. Cara lakonan ini pemain Qatar ini. Ini sama betul dengan pemain Vietnam ini. Saya ingat ketika Vietnam pernah melawan Malaysia juga dulu. Dan ada juga Vietnam lawan Indonesia. Beginilah lakonan pemain-pemain Vietnam nih. Jadi Qatar pun sudah pandai ya berlakon sebegini. Ini yang merosakkan sistem sepak bola yang sebenar ini. Dan apatah lagi kalau wasit itu memang dibayar. Qatar bayar ini wasit. Mungkin yang tidak patut penalti jadi penalti ya. Gila punya pengadil nih. Bikin panas pula kan. Gelandang timnas Indonesia U23 Ivan Jenner langsung mengutarakan keluhannya melalui media sosial Instagram setelah dirugikan oleh keputusan wasit. Ketika menunggu VAR ini, pemain Qatar ini seolah-olah memang lakonan lah kan, memang lakonan, nampak sangat lakonan nih. Ini yang sepatutnya ada satu sistem lagi yang perlu diperbaiki lah dalam sistem VAR ini. Lakonan dari pemain-pemain ini. Mana-mana pemain yang berlakon yang sepatutnya yang dikenakan kartu kuning ataupun kartu merah. Sebab lakonan mereka ini menjadi ya. Aduh, ini yang betul-betul lah. Jadi mangsa betul Indonesia ini. Kesian juga. Kesian Indonesia. Nasrullah Kabirov. Dia di kartu merah saat babak kedua belum kena berlangsung semenit karena menerima kartu kuning keduanya. Sang gelandang FC Utrecht dinilai telah melakukan pelanggaran yang buruk kepada pemain Qatar, Saif Eldin Hassan. Namun itu adalah keputusan yang meragukan karena dia hanya berlari dengan biasa. Jenner tak terlihat memiliki intensi buruk terhadap Saif Eldin Hassan. Kendati begitu, wasit tetap memberikan kartu kuning kedua kepada sang gelandang. Setelah dikeluarkan, Jenner pun menggunakan media sosial Instagram untuk mengutarakan keluhannya. Terus begitu pemain konon yang sakit. Namun tak hanya Jenner saja yang protes. Nampaknya semua pemain tak mau menjabat tangan wasit dan memilih untuk langsung masuk ke lorong lapangan. Ngam lah itu. Tidak payah salam lah. Tidak payah jabat tangan ini wasit nih. Kalau begini caranya mengadili perlawanan. Teruk. Nasrullah. Macam mana? Pecatlah ini wasit dia ni. Tidak boleh mengadili perlawanan ni sebegini ni. Memang kena bayar oleh Qatar.
Qatar kan banyak duit. Di sisi lain, penerjemah Setia Sintayong juga ikut mengomentari perilaku wasit dan tim Qatar. Jadi gimana timnas lover soal pertandingan semalam? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, kalau melihat sekali lagi ulang tayang ini kan, macam mana wasit ini memberikan penalti, lepas tu macam mana dia berikan kartu merah kepada Ivar Jenner dan juga Ramadan Sananta ini, rasa macam kegeraman itu melihat cara wasit ini mengadili perlawanan ini. Memang seolah-olah ada satu lakonan sinetron di antara pemain Qatar dengan wasit ini. Begitu juga dengan sistem VAR yang digunakan itu. Sebenarnya tidak digunakan sepenuhnya secara adilnya untuk mengadili setiap detik-detik perlawanan ini. Dan saya ingat, saya fikir juga banyak perubahan perlu dilakukan oleh FIFA ataupun AFC terkait dengan sistem VAR ini dan dengan wasit-wasit yang sebegini, ataupun sistem lakonan pemain itu. Sepatutnya mungkin ke depannya AFC ataupun FIFA perlu melihat juga kepada mana-mana pemain yang buat sinetron, buat lakonan yang melampau, berpusing-pusing lah, berputar-putar lah, berguling-guling lah. Itu boleh dilihat ya, daripada selepas tindakan diambil oleh wasit mengenakan kartu merah kepada Ivar Jenner, terus pemain itu macam cergas ya, terus pemain itu seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Jadi itu satu lakonan yang mantap dari pemain Qatar ini. Bikin panas pula tengok ni, tahu, sama dengan Vietnam punya pemain juga ini dulu selalu buat sinetron begini nih. Jadi dia melarat sudah pergi Qatar pula selaku tuan rumah Piala Asia U23 ini. Sepatutnya Qatar dan juga wasit menunjukkan satu sikap yang bermutu tinggi lah kan. Ini seolah-olah zaman yang lampau, zaman dulu-dulu yang tiada VAR. Ada VAR pun mereka gunakan tidak mengadili dengan sebaiknya. Ini apatah lagi kalau tiada VAR, yang macam dulu-dulu punya itu. Lagilah teruk kan, sudah ada VAR pun begini jadinya. Jadi macam mana lagi mau buat sistem sepak bola ini berjalan dengan lancar, mulus. Oke guys, apapun, Bapak Erick Thohir sudah membuat report dan juga melakukan yang paling terbaik untuk timnas Indonesia dengan mengajukan surat kepada FIFA ataupun kepada AFC ya, terkait dengan wasit yang mengadili perlawanan antara Indonesia dan juga Qatar ini. Kita doakan semoga ada keadilan lah untuk timnas Indonesia ini. Sebab sayang ya, memang keputusan ini tidak dapat diubah 2-0 ini, tapi sekurang-kurangnya mungkin pemain seperti Ivar Jenner dan juga Ramadan Sananta itu dapat bermain ketika melawan Australia dan juga Jordania. Sebab pemain seperti Ivar Jenner itu sangat disayangkan jika tidak dapat membantu rekan-rekan di lapangan dengan kartu merah itu. Sepatutnya dia dapat bermain melawan Australia dan juga Jordania itu. Seorang pemain yang bertalenta, punya skill yang tinggi, berkualitas, pengalamannya banyak, itu dapat memberikan sedikit semangat ya kepada pemain-pemain lokal, bersama gandingan di tengah itu dengan Marcelino Ferdinand, dan begitu juga dengan Ramadan Sananta. Seorang penyerang yang bagus juga lah bergandingan dengan Rafael Struijk. Apapun, saya mendoakan semoga pemain-pemain tetap fokus dengan dua perlawanan yang terakhir dengan Australia dan juga Jordania. Lupakan yang dengan Qatar ini, biar Bapak Erick Thohir yang menguruskan segala kekalutan ini. Pemain-pemain harus fokus, tenang, cool, emosi jaga, mental jaga untuk perlawanan seterusnya. Buktikan bahwa timnas Indonesia U23 dapat melangkah dengan baik ke peringkat seterusnya, mengalahkan Australia dan Jordania. Itu yang pentingnya ya.
Dan kita sebagai netizen tetap mendukung sepenuhnya. Walaupun dengan kita agak kecewa, geram dan sebagainya, kita bagi juga lah kata-kata semangat kepada timnas Indonesia, kepada semua pemain ini. Sebab sekarang ini seluruh dunia melihat keadaan ini dengan kejijikan yang dilakukan oleh wasit perlawanan di antara Qatar dengan Indonesia ini. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri. Kalian jangan lupa komentar di ruang kolom di bawah jika kalian suka dengan saya punya komentar, reaksi. Jangan lupa juga untuk dukung, subscribe channel Askana Land Studio, like, share, dan komen juga. Saya sangat menghargainya. Moga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.